Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Melalui video ini kami akan mempresentasikan makalah dari kelompok kami, yaitu tentang uang dalam perekonomian Islam. Baik, perkenalkan, nama saya Rizal Arafah selaku pemateri pertama. Adapun materi yang akan saya paparkan yaitu tentang definisi uang dan sejarah uang dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu definisi uang. Definisi uang secara umum. Uang dapat diartikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar tersebut dapat berupa bentuk baik dalam berbagai bentuk apapun yang dapat diterima oleh semua orang di setiap masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Sedangkan menurut salah satu ahli dalam perekonomian modern yaitu A.C. Pigou dalam bukunya The Theory of Money, yang dimaksud dengan uang adalah alat tukar. Selanjutnya, definisi uang dalam pandangan Islam. Dalam konsep Islam, uang adalah flow concept. Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak diperbolehkan. Uang adalah barang publik atau milik masyarakat. Sedangkan menurut Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun, uang didefinisikan sebagai apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, sebagai media transaksi pertukaran, dan sebagai media simpanan. Selanjutnya, sejarah uang dalam perekonomian Islam. Islam telah mengenal alat pertukaran dan pengukur nilai. Bahkan di dalam Al-Quran yang secara eksplisit menyatakan bahwa alat pengukur nilai yaitu emas dan perak, yang dimana telah dijelaskan di dalam berbagai ayat. Dan para fuqaha telah menafsirkan bahwa emas dan perak tersebut sebagai dinar dan dirham yang dimana telah muncul dan dicetak pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Utsman bin Affan, dan bahkan mata uang yang telah dicetak pada masa Khalifah Khalifah Ali bin Abi Thalib masih tersimpan rapi di dalam sebuah museum di Paris. Hal ini yang menunjukkan bahwa di dalam dunia Islam telah mengenal mata uang jauh sebelum Adam Smith menuliskan di dalam bukunya The World of Nations pada tahun 1766 di Eropa. Dan pembahasan mengenai uang juga terdapat dalam kitab Muqaddimah yang dituliskan oleh Ibnu Khaldun pada tahun pada abad ke-14, di mana Ibnu Khaldun yang menyatakan bahwa kekayaan yang terdapat di suatu negara tidak tergantung pada banyaknya uang di negara tersebut, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi di suatu negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif. Baik, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya atau pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu syarat-syarat uang. Syarat-syarat uang itu ada beberapa. Yang pertama itu mudah dibawa atau probability. Agar suatu benda dapat digunakan sebagai uang adalah mudah dibawa. Dengan mudah dibawa kemana saja, maka uang akan sangat liquid karena dapat digunakan di mana saja. Portability dari uang juga meningkatkan kenyamanan dan rasa aman memegang uang, sebab uang dalam jumlah besar dapat disimpan di tempat yang kecil, terlindung dan tidak diketahui oleh orang lain. Yang kedua yaitu tahan lama atau durability. Uang juga harus tahan lama atau awet agar tidak perlu setiap saat diganti dengan yang baru. Uang memang berpindah dari satu tangan ke tangan lain tiap harinya dan frekuensi perpindahan yang sering. Maka nilai fisik uang haruslah dijaga, jangan lekas rusak atau robek. Yang ketiga itu dapat dipecah menjadi unit-unit nilai yang lebih kecil atau divisibility.
Uang harus dapat dipecah menjadi unit nilai yang lebih kecil agar mampu menjalankan fungsinya sebagai alat pembayaran untuk transaksi-transaksi yang nilainya kecil. Selanjutnya itu dapat distandarisasi atau standar disability. Syarat standar disability yaitu harus dipenuhi agar pengguna uang tidak merasa ragu akan kualitas uang yang dipakai. Dengan demikian, setiap uang yang digunakan dalam sebuah perekonomian harus dapat dicetak atau diperbanyak dengan kualitas standar. Yang kelima yaitu diakui atau recognizability. Uang harus dapat diterima oleh masyarakat. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka masalah yang ditimbul adalah ketidakpastian apakah uang yang mereka terima merupakan barang berharga atau sama sekali tidak bernilai. Selanjutnya yaitu nilainya stabil atau stability of value. Manfaat dari sesuatu yang menjadikan uang mempunyai nilai dan nilai uang ini perlu dijaga agar tetap stabil. Stabil tidak berarti nilainya tetap, melainkan tidak berfluktuasi secara tajam. Nilai uang boleh saja berubah, namun fluktuasi perubahannya adalah relatif kecil. Dan terakhir yaitu jumlahnya mencukupi atau elasticity of supply. Jumlah uang yang beredar haruslah mencukupi kebutuhan perekonomian dunia usaha. Persediaan yang tidak cukup untuk mengimai kegiatan usaha akan menyebabkan perdagangan macet dan pertukaran kembali seperti pada perekonomian barter, yaitu ditukar dengan barang yang lainnya. Selanjutnya yaitu fungsi uang dalam Islam. Fungsi uang dalam Islam terbagi 4 secara umum. Yang pertama alat tukar, yaitu uang dapat digunakan untuk membeli semua barang dan jasa yang ditawarkan. Yang kedua satuan hitung, yaitu uang berfungsi sebagai satuan hitung yang menunjukkan nilai barang dan jasa yang diperjualbelikan. Dan yang ketiga itu alat penyimpan kekayaan, yaitu menyimpan sejumlah kekayaan senilai uang yang disimpan. Uang dapat disimpan dapat berupa uang tunai atau uang yang disimpan di bank dalam bentuk rekening. Namun uang adalah penyimpanan nilai yang tidak sempurna. Jika harga meningkat, jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan jumlah uang tertentu akan turun. Dan yang terakhir yaitu standar pencicilan. Standar pencicilan utang yaitu uang dapat mempermudah menentukan standar pencicilan utang piutang baik secara tunai maupun angsuran. Dengan adanya uang, dapat secara mudah diketahui beberapa besar nilai utang piutang yang harus diterima atau dibayar sekarang atau di masa yang akan datang. Mungkin itu saja materi yang bisa saya paparkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kerja saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Langsung saja, jenis-jenis uang dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, uang dibagi dalam beberapa jenis, yaitu uang komoditas. Uang komoditas merupakan alat tukar yang memiliki nilai komoditas apabila tidak digunakan sebagai uang. Uang komoditas ini terbagi menjadi 2, yaitu full body money dan representative money. Yang kedua, uang yang dijamin. Uang yang dijamin yaitu uang yang sudah tidak lagi dikaitkan dengan logam mulia seperti emas dan perak. Oleh karenanya, jenis uang ini sangat rentan mengakibatkan inflasi. Uang yang dijamin ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, token money merupakan alat tukar yang terbuat dari tembaga dan nilainya tidak dikaitkan dengan emas dan perak. Yang kedua, fiat money merupakan alat tukar yang terbuat dari kertas dan tidak didukung oleh komoditas apapun. Dan yang terakhir ada uang bank. Uang bank dalam bentuk cek atau giro. Para ekonomi Islam tidak pernah menganggap uang bank sebagai sesuatu yang dapat dikatakan uang, karena dia sebenarnya hanyalah merupakan alat perintah tertulis untuk melakukan pemindahan uang. Selanjutnya, materi yang terakhir mengenai keberadaan uang dalam sistem perekonomian Islam. Dengan adanya keberadaan uang, hakikat ekonomi dalam perspektif Islam dapat berlangsung dengan lebih baik, yaitu terpelihara dan meningkatnya perputaran harta di antara manusia atau pelaku ekonomi. Dengan keberadaan uang, aktivitas seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain-lainnya dapat lebih lancar terselenggara. Dengan keberadaan uang juga, aktivitas sektor swasta, publik, dan sosial dapat berlangsung dengan akselerasi yang lebih cepat. Baiklah, itulah
pemaparan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.